Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah kapal nelayan ludes terbakar dan karam di Laut Tanggamus. 25 kru selamat dan 8 masih dalam pencarian. Seorang pencuri motor di Bandar Lampung nyaris babak belur dihakimi massa. Kali ini kami ajak Anda menikmati keindahan sunset di tempat wisata Pantai Mandiri, Pesisir Barat. Macet sampai. Antrian ribuan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Jumat malam. Antrian kendaraan mengular hingga ke Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 2 yang didominasi truk dan bus. Penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni terjadi akibat cuaca buruk di Selat Sunda yang berdampak terganggunya pelayaran dan aktivitas bongkar muat kapal Roro di dermaga jadi lebih lama. Kondisi tersebut juga diperparah dengan mulai ramainya kendaraan para pemudik dan warga yang hendak liburan. Jalan lancar, cuma minyak sama ini penyeberangannya. Udah berapa lama nunggu kita? Hampir 3 jam. 3 jam. Ini tahu nggak kalau cuaca kita lagi cuaca buruk ini, Bang? Tahu. Kenapa nekat ini, Bang? Kenapa nekat kita nih? Nekat lah, soalnya kan soal perut. Apa nih harapannya, Bang? Ya mudah-mudahan cuacanya cepat membaik dan perjalanan lancar kembali. Gimana kalau nggak bisa masuk? Ya angus tiketnya. Angus. Itu bisa klaim nggak, Mas? Kalau angus begitu? Kita minta klaim sama siapa ini? Kan kita nggak tahu ya. Paling hangus ya kita yang rugi. Tergantung uang cuma itu doang kan. Nggak tahu nanti nyebrang lagi dari mana kita dapat uang. Pantauan pada Minggu siang kemarin, antrian panjang kendaraan di Pelabuhan Bakauheni telah terurai. Menurut informasi dari petugas Kesah Bandaran Pelabuhan Bakauheni, intensitas hujan di Selat Sunda sedang tinggi yang disertai angin kencang dengan kecepatan hingga 60 knot. Kondisi cuaca itu berdampak pada gelombang tinggi dan arus bawah laut deras sehingga menyulitkan kapal bersandar di dermaga. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seluruh kantor polisi di Lampung Utara diinstruksikan membuka pelayanan penitipan sepeda motor bagi para pemudik yang akan merayakan Natal di kampung halaman. Penitipan motor di kantor polisi gratis. Hal tersebut disampaikan Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan saat apel pasukan operasi Lilin Krakatau dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pelayanan penitipan motor di Polsek dan Polres tersebut bagian upaya polisi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang meninggalkan rumahnya. Jadi untuk Polres Lampung Utara tahun 2025 kali ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Kita dirikan ada dua pospam. Satu pospam itu ada di Bukit Kemuning, yang satu lagi di Simpang Toko, yang satu lagi di pos pelayanan. Dua pospam, satu pos pelayanan. Saya perintahkan seluruh sarana prasarana baik itu Polsek maupun Polres untuk dijadikan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat untuk sebagai tempat untuk penitipan kendaraan. Saya himbau juga kepada masyarakat apabila pada saat pelaksanaan mudik atau pelaksanaan ibadah dan lain sebagainya, kalau memang ingin merasa aman, kalau di dalam perjalanan merasa ada gangguan, kamtipmas dan lain sebagainya, bisa menggunakan layanan 110. Hampir 200 personel gabungan polisi, tentara, dan Pemda Lampung Utara disiagakan selama operasi Lilin Krakatau. Untuk memberikan rasa aman bagi pemudik dan pelancong, petugas membuka posko mudik Nataru di 3 lokasi di Lampung Utara, yakni di Simpang Propau, Bukit Kemuning, dan kantor Polres. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara menyisakan duka yang mendalam bagi korban, termasuk keluarga korban yang berada di perantauan. Sebagian mereka yang merantau terpaksa tidak mudik pada Hari Raya Natal tahun ini akibat khawatir dengan keselamatan dan kesulitan di perjalanan. Di antaranya John dan Sihombing, warga Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Mereka memilih merayakan Hari Raya Natal tahun ini di Bandar Lampung bersama keluarga kecilnya. Mereka menyatakan kondisi di kampung halaman belum sepenuhnya pulih akibat banyak jalan rusak, jembatan putus, hingga kelangkaan bensin dan solar yang melanda hampir merata di seluruh kota di Sumatera. John, ini rencana nih tahun ini mudik nggak? Enggak, tidak. Kenapa Pak Om? Ya karena berita-berita yang menghebohkan sekarang, ngeri-ngeri di jalan itu, bencana-bencana itu. Tapi tahun ini kecewa nggak Om nggak bisa Ya mudik? dari 3 bulan 4 bulan yang lalu ada rencana mau pulang, tapi dengan berita heboh kayak gini ngeri lah. Tambah lagi sekarang kawan-kawan yang di perjalanan itu pada nyampein berita itu, hati-hati jangan mudik. Karena memang susah juga. Iya. Nah apa harapan Natal tahun ini seperti apa Om? Ya harapan Natal ya aman-aman aja, bahagia gitu, bisa kumpul misalkan saudara-saudara, aman, sehat gitu adalah. Nah, kita bisa merayakan Natal bersama gitu. Nah, dengan kondisi ini seperti apa Bung? Jadi mudik kan Natal? Enggak. Alasannya apa Bung? Ya, jalan juga, jembatan juga banyak pada putus, gunung pada longsor, bensin juga langka. Jadi udahlah, dibatalin aja Pak. Pertimbangan itu Bung ya? Ya, daripada kita sengsara di kampung kan, nyangkrak, udahlah dibatalin aja. Jadi informasinya dari kampung seperti apa kemarin tuh Bung? Iya itu udah beritanya, bensin langka, jembatan pada putus, gunung longsor. Jadi selain Opung banyak juga ya? Banyak yang nggak jadi pulang. Nah apa nih Bung harapannya di Natal kali ini nih Bung? Kan ini kan juga bencana banyak ini. Ya mudah-mudahan aja lah di kampung kita itu cepat normal gitu kan. Merayakan Natal di perantauan bisa tetap hangat dan bermakna dengan cara menciptakan tradisi sendiri seperti menghias rumah dengan pernak-pernik Natal, menyiapkan kado, hingga ikut aktif di kegiatan gereja. Pada Hari Raya Natal mendatang, warga umat Kristen dan Katolik berdoa Indonesia lebih aman, sejahtera, dan terbebas dari bencana alam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.